mendengarkan perkataan iblis. Keikhlasan tiada lain adalah kegiatan yang dilakukan memang lezat hingga keduanya tapi lupa, sesungguhnya ia bagai binatang saat liar itu yang merasa nyawanya sudah sampai. yang lain berpikir ia hanya bagian dari dongeng. Bumi Cinta, karya Habibur Rahman El-Shirazi, bab 24, Tuhan Tidak Mati, bagian kedua. Pemikir yang benar-benar berpijak pada teori ilmiah ilmu pengetahuan tidak akan mengingkari adanya Tuhan. Manusia modern sangat memerlukan Tuhan, sama dengan manusia kuno memerlukan Tuhan. Para filsuf modern yang cemerlang memberikan bukti-bukti dan dalil-dalil filosofis bahwa Tuhan itu ada. Contohnya René Descartes, Blaise Pascal, dan Immanuel Kant. Mereka semua meyakini Tuhan itu ada. René Descartes misalnya, perkataannya yang paling terkenal adalah, "Aku berpikir, maka aku ada." Perkataannya itu merupakan titik awal pembuktiannya bahwa Tuhan itu ada. Setelah mengatakan, "Aku berpikir, maka aku ada," dia lantas berkata, "Aku ini ada, maka siapakah yang mengadakan aku dan menciptakan aku? Aku tidak mungkin menciptakan diriku sendiri. Oleh karena itu, harus ada zat yang menjadikan aku. Zat yang menjadikan aku itu haruslah zat yang wajib wujud, yaitu zat yang pasti adanya. Zat yang tidak mungkin tidak ada. Zat yang ada dengan sendirinya dan tidak membutuhkan zat lain untuk mengadakannya. Aku yang memelihara wujudnya. Zat itu juga harus ada selamanya, tidak berkesudahan. Dan dia harus pula memiliki sifat-sifat kesempurnaan. Sungguh indah caranya membuktikan adanya Tuhan." Kemudian Blaise Pascal, kecerdasannya mengantarkan pada kesimpulan bahwa Tuhan itu ada. Ia mengatakan, "Pengetahuan kita tentang Tuhan termasuk salah satu pengetahuan pertama yang tidak memerlukan perdebatan-perdebatan dalil-dalil pemikiran. Karena aku bisa tidak ada kalau ibuku meninggal dunia terlebih dahulu sebelum aku dilahirkan hidup. Jadi, aku bukan zat yang wajib wujud, dan aku bukan selamanya ada. Aku bukan tidak berkesudahan. Karena itu harus ada zat yang wajib wujud, dan itu selamanya, dan yang tidak berkesudahan, di mana wujudku bersandar kepadanya, yaitu Tuhan." Yang kita ketahui wujudnya dengan pengetahuan pertama tanpa merepotkan diri dalam perdebatan bukti-bukti alam pikiran. Pengetahuan pertama yang dimaksud Pascal adalah fitrah murni dalam diri manusia, yaitu pikiran-pikiran fitri yang terdapat dalam akal manusia yang dapat dilihat dengan jelas dan terang benderang tanpa membutuhkan pembuktian. Ialah pikiran yang secara otomatis dapat membedakan baik dan buruk, gelap dan terang, kebenaran dan kebatilan. Sedangkan Immanuel Kant, setelah dia membeberkan teorinya yang panjang, dia menyimpulkan bahwa kebenaran adanya Tuhan adalah kebenaran postulat, yaitu kebenaran tertinggi dalam tingkat kebenaran. Kebenaran tak terbantahkan, kebenaran yang berbeda, kebenaran yang berada di luar jangkauan indera, akal dan ilmu pengetahuan. Itulah yang disebut postulat, yaitu dalil teoritis yang berada di luar jangkauan pembuktian teoritis, yang oleh karenanya dapat disebut dalil kepercayaan. Penjelasan Dr. Anastasia Palazzo cukup tajam mengkoreksi pendapat Viktor Morozov. Hanya saja menurut Ayas, belum benar-benar membantah propaganda Viktor Morozov bahwa di dunia modern yang serba canggih ini, Tuhan telah sirna digantikan oleh ilmu pengetahuan. Ayas menyebut asma Allah. Moderator masih berbicara memuji Dr. Anastasia Palazzo yang begitu rapi menyampaikan pendapatnya. Sesaat kemudian, sang moderator mempersilahkan dirinya untuk angkat bicara. Ayas langsung berdiri dari tempat duduk. Ia berdiri dengan tenang. Kedua matanya memandang seluruh ruangan bagaikan seorang raja memandang rakyatnya. Lalu ia berkata, "Kalian ingat puisi Paulson yang dikutip Leo Tolstoy dalam cerpennya yang berjudul Tuhan dan Manusia?" Terdengarlah gemuruh dari seluruh peserta bahwa mereka tidak ingat. "Kalian mau aku bacakan puisi itu?" Serentak mereka menjawab, "Ya, bacakanlah." Ayas langsung mendeklamasikan puisi itu dengan tenang. Topan yang menyembunyikan langit, angin pusar membawa salju, sekarang ia mengaum bagai hewan buas. Sebentar kemudian bagai anak kecil, ia merenggut keluh. Seketika ruangan seminar itu bergetar oleh gemuruh tepuk tangan ketika Ayas selesai membacakan puisi sajak Paulson dan menunduk hormat kepada mereka.
Ayas lalu duduk dan mulai bicara. Panggung sepenuhnya dalam kendalinya. Di dunia ini, Tuhan menyayangi orang-orang yang mengimaninya, juga menyayangi orang-orang yang mengingkarinya. Sangat dahsyat kasih sayang Tuhan, sehingga seorang manusia yang lemah, yang kalau sakit gigi sedikit saja mengadu siang malam, yang sedemikian lemahnya manusia itu, tapi berani menyatakan bahwa Tuhan telah sirna karena ilmu pengetahuan. Orang yang seperti itu pun di dunia ini tetap disayang Tuhan, diberi makan, diberi pakaian, diberi penghasilan cukup, bahkan diberi ketenaran yang luar biasa. Kita tadi mendengarkan bersama bagaimana canggihnya Viktor Morozov menunjukkan kehebatannya. Ia mengaum bagai hewan buas yang begitu bernafsu mencabik-cabik Tuhan dan membinasakan Tuhan dengan sebinasa-binasanya. Meskipun begitu, Tuhan tetap masih sayang padanya. Tuhan tidak memerintahkan kepada jantung yang ada di dalamnya untuk berhenti berdetak. Tidak. Tuhan tidak memerintahkan hati yang ada di dalamnya berhenti menyerang racun. Tidak. Tuhan masih memberinya kesempatan hidup. Tuhan juga tidak mengirimkan topan dan badai kemarahan kepadanya. Tidak. Kenapa? Sebab Tuhan tahu kata-kata Viktor Morozov itu tak lebih berharga dari sampah belaka. Tidak ada bobot dan nilainya sama sekali. Kata-katanya sama sekali tidak menggoyah sedikit pun keberadaan Tuhan. Baiklah, mari kita buktikan bersama bahwa kata-kata Viktor Morozov tadi tak ada nilainya sama sekali. Itu hanya bagian dari cara dia agar ditulis di koran-koran dan tetap terkenal saja. Bagi orang yang cermat dan faham filsafat, sebenarnya Viktor Morozov hanyalah burung beo. Dia hanya ikut-ikutan saja. Apa yang dikatakan sebenarnya adalah apa yang pernah dikatakan oleh Nietzsche. Siapa Nietzsche itu? Dia adalah seorang pemikir dari Jerman yang mengatakan Tuhan telah mati. Nietzsche adalah seorang ateis. Dia mengingkari adanya Tuhan. Dia pengusung paham ateisme optimisme. Jadi, apa yang dikatakan Viktor Morozov adalah apa yang ditulis Nietzsche yang pernah menggegerkan Jerman, bahkan Eropa pada abad ke-19 yang silam. Pembual itu hanya menyambung lidah Nietzsche. Dia tak ubahnya seekor burung beo yang mengoceh dan menirukan pemikiran Nietzsche. Jujur, saya lebih salut pada anak-anak kecil yang kreatif berpikir daripada seorang yang mengaku intelektual, tapi sejatinya hanyalah seorang pengekor. Ayas berkata dengan ceplas-ceplos, dengan bahasa yang terus terang dan terkesan kasar. Ruangan seminar hening dan tegang. Ketika Ayas hendak melanjutkan pembicaraannya, moderator menyela. "Maaf Tuan Ayas, Anda sudah terlalu panjang." Tiba-tiba seorang peserta seminar, seorang gadis berambut jagung berdiri dan bersuara lantang. "Intersenor, tidak apa, menarik." Ratusan orang kemudian menyampaikan hal yang sama. Mereka ingin agar Ayas diberikan kesempatan melanjutkan pendapat yang ingin disampaikannya. Moderator tidak bisa berbuat apa-apa, kecuali memberi kesempatan lagi kepada Ayas untuk melanjutkan pembicaraannya. "Silakan dilanjutkan Tuan Ayas," kata Oktayabrina. Ayas tersenyum lembut dan kembali melanjutkan perkataannya yang sempat putus. Nietzsche termasuk pemikir yang terjebak dalam ateisme, yaitu pemikiran yang mengingkari adanya Tuhan. Sebelum masuk pemikiran Nietzsche, kita harus tahu bahwa ateisme ini banyak jenisnya. Namun intinya satu, yaitu tidak mengakui keberadaan Tuhan. Ada yang disebut ateisme materialisme. Ini adalah jenis ateisme yang paling tua. Ateisme psikologi, ateisme marxisme, juga ateisme neopositivisme. Tapi mohon maaf, saya tidak bisa menjelaskan detail jenis-jenis ateisme itu dalam forum ini karena waktu yang terbatas. Kita akan sama-sama mengikuti pemikiran Nietzsche yang dibawa oleh Viktor Morozov ke tengah-tengah kita. Nietzsche menggegerkan Eropa karena menurutnya Tuhan telah mati. Dalam bahasa Viktor Morozov, Tuhan telah sirna. Bagaimana runtutan cara berpikir Nietzsche sampai dia meniadakan Tuhan? Begini, menurut dia, manusia mengakui adanya Tuhan karena tingkat ilmu dan teknologi yang rendah. Manakala manusia telah mencapai ilmu dan teknologi yang tinggi, niscaya percaya pada Tuhan tidak lagi diperlukan. Dahulu ketika ilmu dan teknologi manusia masih rendah, hidup masih tergantung pada belas kasihan alam. Semua kekuatan alam didewakan. Ketika manusia melihat banjir besar melanda pertanian dan pemukimannya yang membawa penderitaan yang luar biasa, ia merasa tidak mampu mengatasinya. Ketika banjir reda dan sungai kembali jernih, maka manusia dapat memanfaatkan kebaikannya sebagai sumber penghidupan. Ikan-ikannya yang gemuk dan manfaat lainnya yang banyak dianggap mempunyai kekuatan raksasa yang gaib.
lalu diberi sesaji, dihormati dan dituhankan. Dalam masyarakat primitif muncul dewa sungai, dewa langit, dewa laut, dewa hujan, dewa pertanian, dan lain sebagainya, yang itu semua merupakan kekuatan alam. Tetapi ketika manusia tidak lagi tergantung pada alam, dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat mengendalikan banjir, dengan ilmu pertanian melipat gandakan hasil panen, dewa atau Tuhan sungai tidak ada lagi. Kekuatan alam yang berupa banjir yang dulu diagungkan dan disucikan diberi sesaji, kini harus sujud menyembah di telapak kaki manusia. Dalam sejarah bangsa Yunani dikenal banyak dewa-dewa yang diketuai oleh Tuhan Zeus. Kini manusia telah menguasai ilmu dan Tuhan, ataupun dewa-dewa yang dianggap sebagai Tuhan, tinggal hanya dalam buku-buku di perpustakaan. Nietzsche bertanya, kemana Tuhan-Tuhan itu pergi? Apakah dia lari atau bersembunyi, ataukah dia hilang seperti anak kecil? Tidak, Tuhan itu telah mati. Kita yang membunuhnya. Demikian Nietzsche mengejek bahwa Tuhan ditikam jantungnya dengan belati ilmu pengetahuan. Ia sangat optimis bila manusia telah menciptakan kemajuan sehingga ilmu pengetahuan membebaskan manusia dari ketergantungannya pada alam. Maka Tuhan telah sempurna matinya. Ia membutuhkan waktu sebagaimana kilat pun membutuhkan waktu. Ia menganjurkan agar manusia terus maju mengejar ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga ia sendiri menjadi pengatur alam, bukan tergantung pada alam. Manusia dengan ilmu pengetahuannya harus menggantikan dewa-dewa orang primitif, menjadi penentu dan pengatur alam. Ia harus menjadi manusia atau manusia super. Jadi, Viktor Morozov hanyalah pembeo pemikiran Nietzsche. Dan tentu saja pemikiran Nietzsche sama sekali tidak benar. Bagaimana membuktikan pemikiran Nietzsche sama sekali tidak benar? Mudah saja. Begini, Nietzsche begitu optimis akan mukjizat ilmu pengetahuan yang dengan kekuatannya manusia dapat mengatasi alam, dan bila demikian, maka Tuhan tidak diperlukan lagi. Benarkah ilmu pengetahuan dapat menjanjikan optimisme yang diyakininya bahwa manusia akan dapat mengatasi alam? Tidak diragukan lagi, manusia dengan ilmu dan teknologinya telah mencapai kemajuan yang luar biasa. Sekali peristiwa terjadi di ujung dunia, pada saat yang sama dapat dimonitor pada ujung dunia yang lain. Sekali gagang telepon diangkat, komunikasi antar benua dapat terlaksana. Manusia telah berhasil melakukan cangkok ginjal, cangkok jantung, dan bahkan mungkin menggandakan makhluk hidup dengan cara cloning. Berbagai penyakit berbahaya seperti TBC, infeksi, raja singa bisa diatasi. Manusia merasa semakin maju ilmu pengetahuan dan teknologinya, semakin kecil masalah yang tidak bisa diatasinya, sehingga pada suatu saat akan sampai pada batas di mana semua masalah akan dapat diatasi. Tetapi apa yang terjadi tidaklah demikian. Batas di mana manusia ingin mencapainya ternyata selalu mundur sejalan dengan kemajuan yang dicapai oleh ilmu pengetahuan. Suatu masalah yang dapat ditangani, masalah lain muncul. Demikianlah, maka selamanya manusia tidak akan dapat mencapai batas itu. Ilmu pengetahuan tidak dapat mendeteksi kapan persisnya terjadi gempa. Kalaupun bisa mendeteksi, tetap saja ilmu pengetahuan tidak dapat menolak terjadinya gempa. Demikian pula untuk selamanya manusia tidak akan melepaskan diri dari ketuaan dan kematian. Kenyataan ini menyadarkan dia sebagai makhluk lemah, membawa dia kepada keyakinan akan adanya suatu zat yang kuasa sepenuhnya, yang dapat mengobati segala penyakit, yang dapat menghidupkan dan mematikan, tidak terpengaruh oleh waktu, yang kekal abadi, tidak terkalahkan oleh kematian. Sebab dialah pencipta kematian, dialah Tuhan, dialah Allah, Tuhan seru sekalian alam. Jadi, hanya orang gila yang mengatakan Tuhan telah mati atau telah sirna. Sebagaimana sejarah mencatat, Nietzsche pada akhirnya adalah gila. Dia mati mengenaskan dalam kegilaan. Tidak ada yang membantah kenyataan ini, maka agar kalian tidak gila, kalian jangan mengikuti Nietzsche. Mendengar penjelasan Ayas, peserta seminar terpana. Semua disihir suara Ayas yang runtut dan lantang. Dan camkanlah wahai hadirin sekalian yang saya hormati. Ayas melanjutkan penjelasannya sebelum menutup kalimatnya. Camkan baik-baik, dan ini yang terpenting untuk kita renungkan bersama. Camkanlah. Benar bahwa beberapa waktu yang lampau, si gila Nietzsche mengatakan Tuhan telah mati. Sekali lagi dia mengatakan, Tuhan telah mati. Saat berkata, Tuhan telah mati, Nietzsche masih hidup. Tapi hari ini, saat kita seminar di sini, bukti ilmiah telah kita saksikan, ketahui dan rasakan sendiri bahwa hari ini Nietzsche telah mati. Sedangkan Tuhan masih hidup dan melihat kita semua. Bahkan Tuhan masih melimpahkan kasih sayangnya kepada kita semua di sini, tak terkecuali kepada Viktor Morozov yang terang-terangan menghina dan mengingkarinya.
Tepuk tangan hadirin semakin bergemuruh. Para panelis ikut bertepuk tangan, tanda setuju, kagum, dan terpana pada kalimat Ayas yang begitu menukik, lugas dan tegas, dan garang. Dr. Anastasia Palazzo paling keras tepuk tangannya, pakai berdiri segala, dan tanpa dikomando, seluruh peserta seminar ikut bertepuk tangan dan berdiri mengikuti Dr. Anastasia Palazzo. Standing applause yang panjang. Hanya Viktor Murasov yang tidak bertepuk tangan. Ia nampak salah tingkah. Akhirnya ia ikut berdiri dan bertepuk tangan juga, meski itu pelan dan terpaksa. Sementara Ayas semakin bersemangat mendapat apresiasi luar biasa seperti itu. Ia sama sekali tak menduganya. Ia tak mau menyia-nyiakan momentum yang dahsyat itu. Ia segera menutup kalimatnya di ujung puisi yang dibaca dengan lantang dan bertenaga. Persis seperti saat ia membaca puisi di ajang pengucapan puisi tingkat dunia yang pernah diikutinya di Kuala Lumpur, Australia, Belanda, dan Jerman. Sekarang ia mengaum bagai hewan buas, sebentar kemudian bagai anak kecil. Ia merengkut keluh. Begitu Ayas menyelesaikan huruf terakhirnya, hadirin semakin bergemuruh. Ruangan itu bergetar. Forum itu sepenuhnya milik Ayas. Ia telah menaklukkannya dengan sempurna. Standing applause semakin panjang. Yang paling merasa kerdil dan ditelanjangi saat itu adalah Viktor Murasov. Hatinya sangat marah pada makhluk yang bernama Ayas, yang entah datang dari mana, tiba-tiba membuatnya bagai anak kecil yang merenggut keluh. Seminar berjalan hangat-hangat panas, namun lancar dan hidup. Banyak pertanyaan ditujukan kepada Ayas, dan Ayas menjawab satu persatu pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik. Viktor Murasov tidak lagi berani mengaum penuh percaya diri. Ia penuh perhitungan menyampaikan kata-katanya. Mentalnya telah habis dibuat Ayas yang datang sebagai pembicara dengan tanpa beban apapun. Ketika seminar selesai, Ayas berdiri hendak meninggalkan tempat duduknya, dan tanpa ia duga sama sekali, Dr. Anastasia Palazzo memeluk dan mencium pipi kiri dan pipi kanannya dengan sangat cepat. Kejadian itu terjadi begitu saja dengan sangat cepat. Kecepatannya bisa jadi melebihi kecepatan kereta api paling cepat di dunia. Ayas sama sekali tidak punya kesempatan menghindar, apalagi mencegahnya. Tahu-tahu, bibir Anastasia sudah mendarat di pipinya. Beberapa orang lalu mengabadikan kejadian itu. Ia sangat malu dan marah. Ia ingin marah sejadi-jadinya pada Dr. Anastasia. Tapi ratusan orang yang masih ada di situ sudah memperhatikannya. Dengan sesungging senyum penuh arti, Dr. Anastasia mengeloyor pergi begitu saja. Sementara itu, Profesor Dr. Lyudmila juga menciumi pipi kanan dan pipi kiri Viktor Murasov. Bagi orang Rusia, itu ciuman yang biasa saja, tidak ada istimewanya. Tapi bagi Ayas, itu sungguh suatu petaka yang tidak diinginkannya. Petaka yang akan terbawa hingga ke akhirat sana. Sebab, Anastasia sama sekali tidak halal baginya. Anastasia bukan istrinya, juga bukan mahramnya.